Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan melanjutkan presentasi materi kami untuk mata kuliah ikatan kimia, yaitu jari-jari ion dan struktur kristal senyawa organik. Untuk materi pertama, saya persilakan Pak Guru. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu jari-jari ion dan senyawa ion. Jari-jari ion sendiri adalah ukuran atau radius dari ion yang terbentuk ketika suatu atom melepas atau menerima elektron dalam proses pembentukan ikatan ion. Dan juga senyawa ion ini merupakan jenis senyawa kimia yang terbentuk melalui transfer elektron antara atom logam yang cenderung melepas elektron atau atom non-logam yang cenderung menerima elektron. Baik, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi jari-jari ion, yaitu yang pertama ada muatan ion, yang kedua ada konfigurasi elektron, yang ketiga ada jenis unsur, yang keempat ada jumlah unit elektron, yang kelima ada gaya tarik inti efektif, yang keenam ada interaksi dengan ion lain, dan yang ketujuh ada koordinasi atau bilangan koordinasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang muatan ion. Muatan ion, semakin besar muatan positif pada kation, maka semakin kecil jari-jari ionnya. Yang kedua itu konfigurasi elektron. Jari-jari ion juga dipengaruhi oleh konfigurasi elektron terluar, di mana elektron dalam kulit yang lebih tinggi atau yang lebih jauh dari ion akan menghasilkan jari-jari yang lebih besar. Dan yang ketiga jenis unsur. Unsur yang berbeda pada tabel periodik memiliki jari-jari ion yang berbeda secara umum. Unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan tabel periodik memiliki jari-jari ion yang lebih kecil daripada unsur-unsur di sebelah kiri. Baik, yang keempat jumlah kulit elektron. Semakin banyak jumlah kulit elektron, semakin besar jari-jari ionnya. Dan yang kelima gaya tarik inti efektif. Gaya tarik inti efektif ini adalah tarikan dari inti terhadap elektron terluar yang dipengaruhi oleh jumlah proton di inti dan efektif berisi atau shielding effect dari elektron-elektron lainnya. Baik, yang keenam tadi ada interaksi dengan ion lain. Jari-jari ion dapat sedikit berubah tergantung pada lingkungan kristalnya. Misalnya ion yang berada di dalam struktur kristal tertentu dapat memiliki jari-jari yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada gaya tarik menarik dan tolak menolak dengan ion-ion di sekitarnya. Dan yang terakhir tadi ada koordinasi atau bilangan koordinasi. Jari-jari ion juga dipengaruhi oleh bilangan koordinasi yang jumlah ion, yaitu jumlah ion yang berinteraksi langsung dengan ion tersebut dalam struktur kristal. Baik, kemudian kita masuk pada pengaruh jari-jari ion terhadap sifat senyawa ion. Jari-jari ion berperan penting dalam menentukan berbagai sifat fisik dan kimia dari senyawa organik, termasuk kekuatan ikatan elektrostatik antar ion, titik lele, titik didih, kelarutan, kekerasan, dan stabilitas kristal. Berikut adalah beberapa pengaruh jari-jari ion terhadap sifat-sifat tersebut. Yang pertama untuk titik didih dan titik lele. Pengaruh jari-jari ion terhadap titik lele dan titik didih didasarkan pada seberapa kuat gaya tarik menarik elektrostatik tersebut. Pada jari-jari ion yang kecil, ketika kation dan anion memiliki jari-jari yang lebih kecil, gaya tarik elektrostatik antara keduanya lebih kuat karena jarak antara ion lebih dekat. Sedangkan untuk jari-jari ion yang besar, jika ion-ion dalam senyawa memiliki jari-jari yang lebih besar, jarak antara kation dan anion menjadi lebih jauh, sehingga gaya tarik elektrostatiknya melemah. Yang berikut pengaruh kelarutan dalam air. Kelarutan senyawa ionik dalam air sangat dipengaruhi oleh kemampuan ion-ionnya untuk berinteraksi dengan molekul air melalui proses yang disebut solvasi. Yang berikut pengaruh kekerasan. Pengaruh kekerasan sendiri berkaitan dengan kekuatan ikatan elektron
Pengaruh yang berikut yaitu stabilitas struktur kristal. Rasio jari-jari kation dan anion menentukan jenis struktur kristal yang terbentuk. Rasio jari-jari ion yang sesuai. Jika rasio antara jari-jari kation dan anion mendukung penyusun yang rapat dan simetris, struktur kristal akan terlihat lebih stabil. Sedangkan rasio jari-jari ion yang tidak sesuai, jika ukuran kation dan anion sangat berbeda, struktur kristal yang terbentuk bisa menjadi kurang stabil. Untuk pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh energi isi. Untuk ion yang lebih kecil menghasilkan energi isi yang lebih besar, sedangkan untuk ion yang lebih besar menghasilkan energi isi yang lebih kecil. Yang berikut jenis-jenis struktur kristal senyawa ionik. Senyawa ionik sendiri tersusun dalam berbagai jenis struktur kristal tergantung pada ukuran dan rasio jari-jari ion serta muatan ion yang terlibat. Struktur kristal ini penting untuk menentukan sifat fisik senyawa seperti kekerasan, titik lele, dan stabilitas. Berikut adalah beberapa jenis struktur kristal senyawa ionik yang paling umum. Yang pertama ada struktur NaCl. Yang berikut ada struktur CsCl atau cising klorida. Yang berikut struktur zinc blende atau ZNS. Yang berikut ada struktur fluorid atau CaF2. Yang berikut ada struktur wurtzite yaitu ZS, ZNS. Yang terakhir ada struktur perovskite atau AbO3. Yang pertama untuk struktur NaCl dikenal juga sebagai struktur kubus berpusat muka atau face center kubik atau FCC. Dalam struktur ini ion Na dan Cl tersusun sedemikian rupa sehingga setiap ion Na dikelilingi oleh 6 ion Cl dan sebaliknya. Ini adalah susunan yang sangat padat dan sangat simetris. Untuk struktur CsCl adalah struktur kubus sederhana atau biasa disebut juga simple kubik, di mana ion Cs+ yang besar dikelilingi oleh 8 ion Cl yang lebih kecil dalam susunan kubus. Dalam struktur ini tidak ada ion yang berada di pusat muka kubus seperti pada NaCl. Yang ketiga ada struktur zinc blende, yaitu biasa disebut juga dengan struktur spalerit, adalah susunan tetahedral di mana ion Zn12 dikelilingi oleh 4 ion S2- dalam pola tetahedral dan sebaliknya. Ini adalah salah satu struktur kristal yang paling umum dalam semikonduktor. Yang keempat adalah struktur fluorid atau CaF2, memiliki kation yang terletak di pusat kubus, sementara anion menempati posisi tetahedral di sekitar kation. Dalam kasus CaF2, ion Ca12 berada di pusat, sementara ion Fe mengisi ruang di antara kation dalam bentuk tetahedral. Yang kelima ada struktur wurtzite, di mana struktur wurtzite adalah variasi dari struktur zinc blende, tetapi dalam bentuk heksagonal. Dalam struktur ini setiap ion dikelilingi 4 ion lawan muatan dalam susunan tetrahedral, tetapi unit dasar kristal mengikuti pola heksagonal. Yang terakhir untuk struktur perovskite ditemukan dalam senyawa yang memiliki formula umum AbO3. Kation A biasanya lebih besar menempati posisi di dalam kubus, kation B biasanya lebih kecil terletak di pusat dan anion O2- mengisi posisi tengah muka. Baik, yang berikut ada hubungan antara jari-jari ion dan struktur kristal. Jari-jari ion memiliki peran penting dalam menentukan jenis struktur kristal yang dibentuk oleh senyawa ionik. Struktur kristal suatu senyawa ionik sangat bergantung pada ukuran relatif kation dan anion serta interaksi elektrostatik di antara mereka. Berikut adalah hubungan utama antara jari-jari ion dan struktur kristal dalam senyawa ionik. Yang pertama ada rasio jari-jari kation dan anion. Yang kedua ada ukuran ion dan kekuatan interaksi elektrostatik. Yang ketiga ada koordinasi ion dalam struktur kristal.
Bilangan koordinasi terkait erat dengan jari-jari ion. Yang pertama ada bilangan koordinasi 6, yang kedua ada bilangan koordinasi 8, yang ketiga ada bilangan koordinasi 4, dan yang berikut stabilitas struktur kristal. Stabilitas struktur kristal juga tergantung pada rasio jari-jari kecil dan anion. Yang pada stabilitas struktur kristal ada rasio yang tepat untuk stabilitas. Jika rasio jari-jari kecil dan anion sesuai, struktur kristal yang terbentuk akan stabil dan rapat. Misalnya, struktur NaCl sangat stabil karena rasio jari-jari ionnya Na+ dan Cl- mendukung formasi yang padat. Yang berikut rasio yang tidak tepat. Jika rasio jari-jari terlalu jauh dari nilai optimal, struktur kristal bisa menjadi kurang stabil. Baik, yang terakhir pengaruh jari-jari ion pada sifat-sifat kristal. Selain mempengaruhi jenis dan stabilitas struktur kristal, jari-jari ion juga mempengaruhi sifat fisik kristal ionik seperti titik lele, kerasan, dan kelarutan. Titik lele struktur kristal dengan ion kecil, misalnya NaCl, cenderung memiliki titik lele yang lebih tinggi karena gaya tarik elektrostatik. Yang berikut kekerasan. Semakin rapat susunan ion-ion dalam struktur kristal, semakin keras senyawa tersebut. Dan yang berikut kelarutan. Senyawa dengan jari-jari ion kecil cenderung lebih mudah larut dalam air karena gaya tarik elektrostatik antara ion dan molekul air lebih kuat. Baik, dengan terakhirnya membahas tentang hubungan antara jari-jari ion dan struktur kristal, maka presentasi kami juga telah berakhir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Dan saya akan bertanya tentang hubungan antara jari-jari ion dan struktur kristal pada bagian koordinasi ion dan struktur kristal. Dijelaskan ada bilangan koordinasi 6, 8, dan 4. Tolong dijelaskan bilangan koordinasi 6 dan 8 itu seperti apa? Baik, saya menjawab yang tadi tanya. Bilangan koordinasi 6 itu ketika ukuran kation dan anion hampir sebanding, biasanya bilangan koordinasi adalah 6. Seperti pada struktur NaCl, di sini setiap ion Na dikelilingi oleh 6 ion Cl+, dan sebaliknya. Dan untuk bilangan koordinasi 8, jika kation jauh lebih besar daripada anion, senyawa cenderung memiliki bilangan koordinasi 8, seperti pada struktur CsCl. Dalam hal ini, ion Cs+ yang besar dikelilingi oleh 8 ion Cl- yang lebih kecil. Untuk bilangan koordinasi 4, ketika kation jauh lebih kecil daripada anion, maka senyawa akan memiliki bilangan koordinasi 4 seperti pada struktur Singlet atau boksit, di mana dalam struktur ini setiap kation kecil dikelilingi oleh 4 anion dalam susunan tetraedral. Mungkin dari penjelasan kami teman sudah mengerti. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan atau pas? Baik, jika pas, kami akan menutup presentasi kami pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.